Halo teman-teman semua, saya Desti Indaryanti, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan memaparkan argumen terkait kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, pendidikan merupakan instrumen tumbuhnya peradaban dan kebudayaan. Sangat penting peran pendidikan dalam memberikan kemajuan bagi sebuah bangsa. Pendidikan akan menghasilkan perubahan berupa perubahan tingkah laku yang kedepannya akan menghasilkan sebuah kebudayaan. Di Indonesia sendiri, pendidikan sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini, yaitu zaman setelah kemerdekaan. Pendidikan dimulai pada zaman sebelum kemerdekaan, yaitu zaman kolonial Belanda. Pada zaman ini, pendidikan dibuat berdasarkan kepentingan Belanda dan mengacu pada ideologi Belanda. Melalui bupati, sekolah-sekolah didirikan dengan tujuan mendidik calon pekerja yang disiapkan secara khusus untuk menjadi tenaga kerja bagi Belanda yang dibayar dengan gaji rendah. Sekolah melatih keterampilan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Pendidikan dikhususkan bagi bangsawan dan pekerja yang akan membantu Belanda. Diskriminasi gender diberlakukan dan hanya laki-laki saja yang dapat mengenyam pendidikan. Lalu, tahun 1854, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang menjadi titik awal kemunculan sekolah-sekolah dan organisasi pendidikan di Indonesia. Bumi Putra hanya dikhususkan bagi golongan bangsawan, tokoh-tokoh, dan pekerja keturunan Indonesia. Lahirlah organisasi pendidikan pertama, yaitu Budi Utomo. Setelahnya, R.A. Kartini mendirikan Sekolah Kartini sebagai sekolah pertama untuk perempuan. Pada tahun 1920, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai titik awal lahirnya kebudayaan dan kebangkitan pendidikan di Indonesia, di mana menurut beliau, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan dengan 3 gagasan, yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, yang artinya pendidik berada di depan, memberikan teladan, lalu Ing Madio Mangunkarso, yang artinya pendidik selalu berada di tengah dan terus-menerus memotivasi, dan yang terakhir Tut Wuri Handayani, yaitu pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Saat ini, pendidikan berlangsung dengan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Membutuhkan waktu yang sangat lama hingga pendidikan dapat terselenggarakan dengan baik seperti saat ini. Pendidikan di zaman kolonial menghasilkan pemimpin tanpa rasa nasionalisme yang tinggi. Kondisi tersebut perlu direfleksikan oleh pendidik untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang mendidik. Pendidikan zaman setelah kemerdekaan berfokus pada penanaman jiwa patriot dan nasionalis dalam diri peserta didik. Perlu dipahami bahwa pendidik tidak hanya mengajar atau melakukan transfer ilmu, namun juga mendidik siswa agar dapat menjadi anggota masyarakat dengan identitas diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Guru sebagai pendidik harus memiliki niat dan tekad yang tinggi sebagaimana tokoh penting pendidikan memperjuangkan pendidikan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan. Tentunya patut disyukuri bahwa pendidikan di Indonesia berkembang dengan pesat. Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa sistem pendidikan yang ada saat ini tidak disadari masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan di zaman Belanda. Beberapa sistem pendidikan telah diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dan disesuaikan dengan kepentingan bangsa. Pendidikan saat ini berfokus pada perluasan pengetahuan, keterampilan, dan budaya sejalan dengan perkembangan zaman. Guru mulai menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan mendorong diri untuk dapat memenuhi standar pendidikan.
Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pembelajaran diatur dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum merdeka dengan bantuan penggunaan teknologi untuk memperoleh kemaksimalan hasil belajar peserta didik. Pendidikan saat ini disiapkan agar siswa mampu menghadapi masa depan, mempersiapkan diri sebagai anggota masyarakat. Pendidikan telah beradaptasi dengan zaman dan didukung oleh canggihnya teknologi, sehingga keterbukaan informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kondisi ini bertemali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih dengan teman-teman yang sudah menyimak. Saya masih belajar dan akan terus belajar karena pendidik merupakan seorang pembelajar sepanjang hayat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.